Halo semuanya, selamat datang kembali di video market review XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah video market review XAUUSD yang terjadi kemarin tanggal 15 Maret 2023 hari Rabu. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Yang sekiranya teman-teman ingin mengetahui kenapa pergerakan XAUUSD kemarin itu tiba-tiba lompat ya. Tiba-tiba lompat, nggak ada obat gitu kan ya. Jadi kemarin itu seperti yang sudah saya plotkan juga di beberapa area ya. Kemarin itu ada saya bilang kalau ada yang namanya pola bullish flag ya kan. Ada pola bullish flag seperti ini. Dan kalau teman-teman lihat di H4 memang bullish flagnya di sini sangat luar biasa bagus ya. Sangat luar biasa bagus. Jadi ketika dia break bullish flag di sini, targetnya sampai di 1835. Kenapa 1835? Karena 1835 merupakan area resisten kita saat ini ya, resisten kecil di 1835 ya. Dengan saya sih 1835 kemarin ya. Ya 1835 sekitaran itulah ya. 1835. Dan kemarin juga sudah saya bilang ketika dia break area demand yang ada di sini, berarti dia kan otomatis ngebreak supply, kemudian ngebreak bullish flag, maka targetnya adalah di 1935. Dan kemarin bener aja harga itu respect bullish flag naik sampai ke 1935. Dan kalau dilihat juga teman-teman yang ambil opportunity buy sebenarnya itu ada di sekitaran area ini ya. Kemarin kan sudah saya plotkan untuk area demand. Sekarang apa yang kemarin itu ada di area ini ya. Kemarin area demand yang saya bilang itu adalah area ini ya. Kemudian area demand selanjutnya adalah ada di area ini. Jadi karena area demand di sini mepet ya. Area demand yang pertama di sini sebenarnya sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena ini sudah tidak fresh. Jadi ini bisa di-delete. Kemudian ketika harga masuk ke area demand yang di bawah di sini di 1883, walaupun ini kuncinya adalah harga itu masih di bawah 1900 ya bisa dibilang. Tapi kalau dilihat 1 jam setelah harga ini masuk, harga itu balik lagi ke atas. Ya, ketika balik ke atas, teman-teman bisa lihat kalau di H4 itu harga itu reject cukup panjang ya, reject cukup panjang. Jadi bisa dipastikan harga itu kemungkinan bisa ngebreak ke atas. Konfirmasi sih sebenarnya sih ada di H1 ya. Walaupun di sini tidak perfect engulfing ya, tapi setidaknya candle yang ada di sini ya di jam 5 sore di sini itu menutupi ya bisa dibilang 98% lah ya, karena cuma bagian bawah kecil ini aja yang tidak di engulf oleh candlenya. Jadi candle kemarin itu kalau kita lihat besar bodinya pun sama ya, besar bodinya pun sama. Tapi kalau dilihat secara presisi ya, kalau teman-teman lihat secara presisi mungkin teman-teman 1 banding 1 ya. Kalau teman-teman lihat misalnya besar candlenya ini ya, besar candlenya ini kan segini sampai sini ya. Oke, sampai sini ya, sampai sini ya. Besar bearishnya sebesar ini. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan besar bullishnya, kita bisa lihat bahwa besar candle bullish itu lebih besar dibandingkan candle bearishnya. Jadi sebenarnya dia tuh mengengulf, tapi masalahnya itu bagian bawah bearish di sini tidak di-engulf lagi sedikit ya, dari 1886 sampai 1885. Ini bagian ekor di bawah di sini tidak di Ini bagian bawah yang ini ya. Nah, bagian bawah yang ini tidak di bagian kecil ini tidak di tidak di-engulf oleh satu candle yang ada di sini. Tetapi secara proporsi bentuk candle hijau di sini lebih besar dibandingkan dengan candle bearish sebelumnya yang ada di sini. Walaupun kita punya body candle yang sama ya. Body candle yang ada di sini itu besarnya sama, tetapi dari segi shadow ini lebih tinggi ya. Harga di sini lebih ditekan ke atas, lebih tinggi sampai ke 1898 dibandingkan dengan harga bearish di sini yang ditekan turun sampai ke 1885 ya. Sebenarnya sih tidak begitu, perbandingannya memang tidak begitu jauh, tidak begitu kelihatan ya, karena kalau dilihat lagi
besar candle bullishnya sebesar ini, dan kalau dilihat besar candle bearishnya sebesar ini ya, lagi ya bandingkan ya, lagi segini ya, bedanya ini lagi segini, lagi 1897 sampai di 1898. Jadi kalau dilihat sebenarnya di cover dengan tidak begitu kelihatan. Kalau menurut saya sih coverannya ini tidak begitu kelihatan. Oleh karena itu, jika ada yang kemarin open buy di area sini ya, jika ada yang ngambil buy di area ini sore hari dengan target sampai di 1915 dulu, dan target maksimal sampai di 1935 ya. Jadi memang harga itu ketika turun sampai ke demand yang ada di sini, kemudian harga terbang terus selama 1 2 3 4. Jadi kalau kita lihat 4 candle, berarti time frame H4 kita melihat ada kenaikan cukup besar di atas ya, cukup besar ke atas. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi dengan candle kemarin, itu sebenarnya harga sudah masuk ke dalam area supply daily ya. Harga itu sebenarnya sudah masuk ke dalam area supply daily. Di sini supply daily-nya mungkin nanti akan saya lebih detailkan di analisa hari ini ya. Nah, di sini saya lupa kemarin ada gambar supply area daily di sini. Supply area daily di sini. Jadi ketika harga masuk ke supply daily, harga dibanting turun ke bawah ya. Harga dibanting turun ke bawah. Jadi kemarin itu memang ada berita sih sebenarnya ya, ada berita, tetapi beritanya tersebut tidak begitu terpengaruh terhadap gold ya. Karena kalau dilihat dibandingkan dengan beritanya tuh hampir sama ya, bisa dibilang hampir sama dengan apa yang terjadi di hari Senin kemarin ya, yang SVB. Itu teman-teman bisa lihat aja di Google, ketik aja Credit Suisse ya, Credit Suisse. Yang dimana Credit Suisse ini merupakan bank investasi dan juga jasa keuangan yang ada di Switzerland. Jadi di sini beritanya yang terjadi kemarin sore itu saham yang ada di Credit Suisse itu turun lebih dari 20%, tepatnya itu adalah di 22%. Jadi kemarin ada isu demikian, sehingga ya sekali lagi ketika ada isu ketakutan market, otomatis ya teman-teman tahu orang-orang akan mencari safe haven. Safe havennya apa? Ya tradisionalnya adalah gold, yang dimana juga kemarin itu secara kebetulan didukung oleh yang namanya analisa teknikal ya. Analisa teknikal juga kemarin didukung. Di sini ada demand. Ketika harga masuk ke demand, kemudian ada bullish candle ya, walaupun tidak perfect 100% engulfing lah ya. Ya engulfing lah boleh bisa dibilang ya. Ada engulfing candle, kemudian harga langsung bergerak ke atas sampai ke 1935. Sebenarnya yang kemarin juga sempat open posisi buy, misalnya telat di 1920, dia kan harga ngebreak 1920 sampai ke 1930. Harga itu turun retest lagi ke 1920. Jadi teman-teman di sini bisa kesempatan untuk ambil posisi buy, target di 1935, dan pasti sudah mendapatkan profit juga seharusnya. Tapi kalau yang telat ya gak apa-apa. Jadi untuk analisa hari ini nanti akan saya post seperti biasa setelah video market review ini saya post ke publik ya. Jadi kemarin tuh ada berita, dan berita tersebut juga didukung oleh yang namanya analisa teknikal ya, yang dimana beritanya tersebut sebenarnya sih tidak terlalu berpengaruh terhadap safe haven, tapi ya itu lebih berpengaruh terhadap mata uang euro. Jadi di euro USD mungkin nanti di video analisa euro USD nanti akan saya berikan secara lebih rinci sedikit tentang berita yang terjadi kemarin sore ya. Jadi kemarin banyak ketakutan di market karena isu mengenai bank ya, sistem bank dan sebagainya. Jadi otomatis gold bergerak naik dari 1890 sampai ke 1935. Jadi siapapun yang ngebuy di bawah di sini pasti sudah profit, dan siapapun yang ngebuy ketika break 1920 pasti juga sudah profit sampai di 1935 ya. Jadi teman-teman sekian aja untuk market review XAUUSD pada tanggal 15 Maret 2023 kemarin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di market review XAUUSD selanjutnya. Bye bye.